hadis yang ketiga yang juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyah. Wa idza istunfirtum fanfiru. Muttafaqun alaih. Masih dibawakan tentunya yang paling sahih atau yang tersahih dari hadis-hadis, yaitu yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala, dikatakan di dalam hadis ini bahwa Nabi SAW menyatakan tidak ada hijrah setelah Al-Fathu. Al-Fathu di dalam tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala, "Inna fatahna laka fathan mubina." Sesungguhnya kami telah membukakan untukmu dengan pembukaan yang sangat jelas. Ada dua tafsir. Tafsir yang pertama bahwa yang dimaksud dengan Al-Fathu adalah perjanjian Hudaybiyah. Tafsir yang kedua adalah bahwa Al-Fathu adalah dibukanya kota Mekah. Karena memang kedua-duanya merupakan Al-Fatah. Kedua-duanya merupakan kemenangan dan pembukaan. Adapun yang pertama, yaitu perjanjian Hudaybiyah, dikatakan Al-Fathu karena ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, yang diantara isinya adalah bahwa berhenti berperang 10 tahun, maka terbuka dakwah untuk seluruh Arab dan sekitarnya, dan untuk seluruh penjuru dunia. Sehingga Rasulullah SAW ketika sejak Hudaybiyah itu mengutus utusan-utusan mendakwahi Raja Qibti di Mesir, Raja Najasyi, Raja Romawi Persia, diutus orang-orang untuk membawa risalah dakwah, surat ajakan dakwah. Dan demikianlah terbukalah pintu dakwah ke seluruh penjuru dunia. Dan bisa dibuktikan sejak Hudaybiyah sampai Fathu Mekah itu perubahan jumlah kaum muslimin naik drastis. Dari yang tadinya ketika perjanjian Hudaybiyah hanya sekian, ada berselisih pendapat, ada yang mengatakan sekian, 600, masih belum sampai 1.600 atau 1.500. Belum sampai 2.000. Itu dalam perjanjian Hudaybiyah. Tetapi setelah Fathu Mekah, kaum muslimin sudah berjumlah 12.000 lebih. Itu menunjukkan bahwa Al-Hudaybiyah adalah Al-Fath. Kemudian yang kedua, Fathu Mekah disebut Fatah karena memang terbukanya kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath, fara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kata Allah, dan ketika kami berikan kemenangan dan pembukaan kota Mekah, maka kamu lihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, bergelombang-gelombang. Qabilah demi qabilah, suku demi suku masuk Islam. Masya Allah. Maka kata Nabi di sini, la hijrata ba'dal fathi. Enggak ada hijrah ba'dal fath. Maka mengarah wallahu ta'ala alam adalah setelah terbukanya kota Mekah. Bahwa setelah terbukanya kota Mekah tidak ada lagi kewajiban hijrah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Allan ketika mensyarah Riyadhus Shalihin, kata Ibnu Allan rahimahullah, la hijrata ilal madinati wajibah ala man amana wa amina ala dinihi ba'dal fathi. Makna hadis ini kata beliau, tidak ada hijrah ke Madinah. Enggak ada hijrah ke Madinah. Atas siapa yang beriman dan dalam keadaan aman di negerinya, tidak ada kewajiban untuk hijrah ke Madinah ba'dal fathi. Artinya kewajiban hijrah ke Madinah secara khusus sudah tidak ada. Karena para ulama menyatakan bahwa kewajiban hijrah dari tempat yang dia tidak bisa menegakkan agamanya ke tempat yang dia bisa menegakkan agamanya, maka tetap diperintahkan. Karena ayatnya masih berlaku. Ketika mereka terbunuh dalam keadaan di tengah-tengah orang kafir,
Allah katakan, alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas dan engkau bisa hijrah di dalamnya? Ini menunjukkan bahwa siapa yang tidak bisa menegakkan keislaman di negerinya, maka diperintahkan dia untuk hijrah ke tempat yang dia bisa menegakkan agamanya lebih sempurna. Barakallahu fiikum. Tetapi hijrah ke Madinah sudah tidak ada kewajiban lagi. Innama wajabat awalan liqaunil muslimin bil Madinah yawma idzin kanu qalilin. Karena yang namanya hijrah ke Madinah itu diwajibkan waktu itu ketika kaum muslimin masih sedikit dan di Mekah mereka tidak bisa menegakkan agamanya, tersiksa, sempit, tidak bisa berbuat untuk agamanya, maka diperintahkan semuanya untuk hijrah. Setelah Fathu Mekah, maka nggak ada lagi hijrah. Walakin jihadun wa niyah. Tetapi jihad dan niat tetap ada. Inilah sisi pendalilan Imam Nawawi rahimahullah ketika beliau membawakan hadis ini, karena berkait dengan kalimat jihadun wa niyah. Jihad memiliki makna perjuangan. Dan perjuangan itu bisa dengan lisan, bisa dengan amalan perbuatan, bisa dengan harta. Dan jihad juga ada dua jenis ya, yang disebutkan diantaranya oleh Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, bahwa jihad ada jihadun bisayfin wa sinan, dan ada jihad bil lisani wal bayan. Atau kama qala rahimahullahu ta'ala. Jihad dengan pedang dan tombak, dan jihad dengan ucapan dan penjelasan. Barakallahu fiikum. Kedua-duanya disebut jihad. Kalau jihad yang pertama dengan saif was sinan sudah ma'ruf, masyhur, maknanya adalah perang. Perang melawan orang-orang kafir yang menghalangi dakwah, yang menghalangi tauhid, yang menghalangi ajaran Rasulullah SAW. Sedangkan yang kedua, bil lisani wal bayan, adalah dengan dakwah, menjelaskan keislaman atau menjelaskan agama ini, menerangkannya dan membantah orang-orang yang membuat pengkaburan-pengkaburan. Ini juga jihad. Karena memang kaum muslimin diserang dari dua arah. Secara fisik kadang-kadang, tetapi kadang-kadang yang lain secara wazul fikri, perang pemikiran. Kalau diserangnya, dihalanginya dengan fisik, maka kita pun melawannya dengan fisik. Kaum muslimin adalah para pemberani. Kaum muslimin seharusnya adalah orang-orang yang siap untuk menjadi tentara-tentara Allah yang membela agamanya dari serangan-serangan orang-orang kafir. Tetapi yang sering terjadi justru bukan perang secara fisik, tetapi ghazul fikr, perang fikir. Mereka akan melancarkan tuduhan-tuduhan terhadap Islam. Islam ajaran yang begini, Islam ajaran yang begitu, agama Islam mengajarkan terorisme, ajaran Islam mengajarkan begini. Tuduhan-tuduhan palsu. Yang tentunya juga harus kita bela agama ini dengan apa? Dengan lisan wal bayan, dengan lidah, ucapan-ucapan tentunya, dan penjelasan-penjelasan. Dan juga dengan tulisan-tulisan tentunya termasuk di dalamnya. Subhanallah, kalau dibandingkan jihad pertama secara fisik dan jihad kedua, mana yang lebih tinggi? Ikhwan ibn a'azakumullah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyatakan bahwa jihad yang pertama disebut jihadul awam, sedangkan jihad yang kedua disebut jihadul khawas. Awam bukan bahasa Indonesia artinya orang awam begitu, bukan, walaupun ada sedikit kesamaan makna. Awam dalam artian umum, jihad umum, artinya setiap orang yang tidak cacat normal bisa mengangkat senjata, pedang dan tombak, maka dia bisa perang, bisa berjihad dengan jihad pertama. Tetapi jihad kedua, kata beliau rahimahullah, jihadul khawas, jihad orang-orang khusus. Tidak bisa dilakukan kecuali oleh ahlul ilmi. Tidak bisa dilakukan kecuali oleh para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Maka ini jihadul khawas, jihadnya orang-orang khusus. Ikhwani fillah a'azakumullah,
Maka jihad yang kedua ini tentunya pada waktunya, maka ini adalah perkara yang sangat istimewa karena tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang tertentu saja. Pengkaburan-pengkaburan dan syubhat-syubhat tidak bisa dibantah oleh orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Tetapi para ulama tegak di front terdepan untuk membantah pengkaburan-pengkaburan tadi, untuk membantah tuduhan-tuduhan orang-orang kafir tadi, dan juga ahlul dalal, tuduhan-tuduhan ahlul dalal. Walhamdulillah rabbil alamin, semoga Allah merahmati mereka para ulama. Baik. Kemudian diiringi kalimat jihad dengan niyah. Hijrah ke Madinah sudah tidak ada lagi karena Mekah sudah dibuka. Tetapi jihad terus tidak berhenti. Perjuangan membela agama tidak akan pernah berhenti selama-lamanya. Baik. Waniyah dan juga niat. Karena mereka, kaum muslimin dan kita semuanya, tidak semuanya mampu untuk menegakkan jihad. Maka siapa yang mampu menegakkan jihad, maka diperintahkan mereka untuk menegakkan jihad tadi. Apakah jenis pertama ataupun jenis kedua ataupun kedua-duanya. Tetapi kalau tidak mampu bagaimana? Niyah. Dia punya niat. Kalau saya mampu, saya akan bela agama ini. Sehingga Nabi pernah bersabda, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu bil ghazwi." Siapa yang tidak pernah berjihad dan tidak pernah meniatkan dalam hatinya untuk berjihad, disebutkan matinya mati yang jelek. Dalam riwayat mati jahiliyah. Mengapa? Karena niat pun tidak ada. Nggak ada pembelaan terhadap agamanya sendiri. Maka orang ini dipertanyakan, apakah kamu ini benar-benar muslim? Kalau muslim pasti ada keinginan untuk membela agamanya, membela keyakinannya. Kalau dia tidak mampu dengan tangan dan badannya karena dia lemah atau karena dia cacat atau tidak mampu karena fisiknya, maka paling tidak niat itu ada dalam hatinya. Demikian pula yang kedua, jihad dengan ilmu. Mungkin bagi mereka yang punya ilmu mampu untuk menegakkan jihad tersebut. Tetapi siapa yang tidak memiliki ilmu atau kurang atau pas-pasan, dia tidak mampu untuk menegakkan jihad kedua ini, dia harus bertekad dan berniat. Kalau saya mampu, saya akan bantah mereka. Atau dia menjadikan dirinya sebagai perantara. Datang kepada para masyayikh, para ulama. Wahai para ulama, wahai para masyayikh, ini ada tuduhan begini-begini, tolong berikan kami penjelasan bantahan terhadap itu. Kami akan sebarkan. Maka saling dukung-mendukung, ta'awun untuk bisa menegakkan jihad kedua ini. Ini juga barakallahu fikum, dikatakan harus ada dalam diri-diri kita. Jihadun wa niyah. Jihad dan niat dalam hati. Artinya niat yang lurus, yang benar-benar ikhlas untuk berjihad membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka potongan hadis berikutnya, wa idastunfirtum fanfiru. Kalau kalian diperintah untuk berangkat berperang, maka berangkatlah. Potongan hadis kedua ini menunjukkan tentang hukum jihad yang pertama. Ini hukum jihad secara fisik. Dengan kata lain, apa hukumnya perang melawan orang-orang kafir itu tadi? Disebutkan idastunfirtum, jika kalian diperintah oleh penguasa kalian untuk berperang, maka berangkatlah. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan aitulibtum lil khuruji ilal jihad au nahwihi. Idastunfirtum maknanya kalau kalian diminta, diperintah, disuruh untuk berperang, maka berangkatlah berperang. Inilah yang menyebabkan para imam-imam ahlus sunnah dalam kitab-kitab mereka, bahkan kitab-kitab akidah, kitab usulus sunnah, kitab prinsip-prinsip sunnah, selalu memasukkan bab khusus. Satu bab, al-jihadu madin ma'al imam, baran kana au fajira. Bahwa jihad tetap berlangsung bersama penguasa. Apakah mereka orang baik atau orang jelek. Artinya tidak bisa sembarangan begitu. Ini perang jenis pertama ya. Perang, maksud saya jihad jenis pertama yaitu perang.
Berbeda dengan yang dengan ilmu wal bayan, maka semua orang berkewajiban untuk menyampaikan semampunya sesuai dengan hadis ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tetapi yang pertama ini berkait dengan nyawa, berkait dengan perkara-perkara yang besar, sehingga disebutkan di antara contohnya adalah dalam kitab Aqidah Tahawiyah oleh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, menyatakan al-jihadu madhin ma'al imam, bahwa jihad itu tetap berlangsung bersama imam. Baran kana aw fajira. Apakah imam itu orang yang baik atau orang yang jelek, selama mereka muslim, maka jihad bersama mereka tetap berlangsung. Yang kedua, kita dapatkan juga dari potongan hadis terakhir ini, datun firtum fanfiru, kita mendapatkan hukum jihad tidak selalu sama. Pada saat tertentu jihad itu tidak sampai kepada wajib. Jihad yang pertama saya maksud, perang. Tetapi kapan jadi wajib? Fardu ain. Jadi wajib fardu ain kalau sudah ada tanfir. Kalau idastunfirtum fanfiru, kata Nabi. Kalau nggak ada istinfar, kalau nggak ada tanfir dari penguasa, maka tidak terjadi jihad jenis pertama ini. Baik. Barakallahu fikum. Dan juga para ulama membahas kadang fardu ain, kadang fardu kifayah. Fardu kifayah ketika memang dicukupkan dengan sebagian orang, cukup, maka selesai sudah. Kewajiban kaum muslimin terwakili oleh tentara kaum muslimin. Selesai. Tetapi kalau ternyata tidak cukup dengan hanya tentara resmi dari penguasa tersebut, maka penguasa memerintahkan rakyatnya untuk membantu bersama berperang, maka saat itu menjadi fardu ain. Atau beberapa ulama juga menyatakan kalau orang-orang kafir tadi atau musuh-musuh Allah tadi sudah masuk ke negeri, maka tidak ada alasan lagi saat itu. Semua orang laki-laki dewasa, tidak cacat, maka mereka wajib untuk membela kaum muslimin, membela agamanya, membela negerinya, ini membela negeri muslimin. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, para pendengar yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala memberikan rincian-rincian dalam Quran siapa yang terkena kewajiban jihad dan siapa yang tidak. Sudah kita sebutkan sedikit tadi, laki-laki, dewasa, dan tidak cacat. Karena Allah SWT menyatakan, laisa 'alal a'ma harajun, wala 'alal a'raj harajun, wala 'alal marid haraj. Tidak ada kewajiban bagi yang buta, nggak ada kewajiban bagi yang pincang, dan nggak ada kewajiban bagi yang sakit, kata Allah Ta'ala. Artinya yang tidak buta, tidak cacat, tidak pincang, tidak sakit, maka mereka terkena kewajiban tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Asyahid, yang menjadi bukti atau yang menjadi syahid, jadi dalil dari hadis ini adalah kalimat jihadun wa niyah. Jihad dan niat. Artinya harus ada keikhlasan dalam hati, meniatkan pembelaan agama karena Allah subhanahu wa ta'ala. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan sedikit komentar di dalam hadis yang ketiga ini. Kata beliau, wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat daral Islam. Kata An-Nawawi, makna tidak ada hijrah adalah tidak ada hijrah dari Makkah. Karena saat itu Makkah sudah menjadi negeri Islam. Kaum muslimin yang saya hormati, maka dengan demikian selesai hadis yang ringkas dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang jihadun wa niyah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.